Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada, puji syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala atas genap karunia nikmat dan juga rahmatnya untuk kita semua tentunya di perjumpaan siang hari ini. Kita jumpa kembali di program unggulan klinik kita dan alhamdulillah narasumber yang sudah hadir di sebelah kiri saya, Dr. Arief Wahyu Soekarno. Nanti yang akan memberikan penjelasan terkait dengan tema kita kali ini, yaitu osteoartritis. Begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik dan sehat siang ini, dok? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Osteoartritis, dari namanya agak trendy tapi juga berbau horor nih. Ya, baik. Boleh disampaikan, dok, ini osteoartritis ini apa, dan untuk kita ketahui bersama yang mudah dipahami harus kita antisipasi agar tidak terkena penyakit jenis ini bagaimana? Silakan. Oh ya, jadi apa namanya? Oh ya, saya lupa sebentar gitu. Ya. Terkait osteoartritis ini yang saya saat ini kebetulan bulan lalu memang ada Hari Artritis Sedunia. Artritis itu di Oktober, Pak. Di Oktober, ya. Kebetulan bulan lalu. Kalau sekarang kita nantinya akan memperingati Hari Kesehatan Nasional yang ke-58 pada bulan ini, November tanggal 12. Nah, artritis sendiri itu dari kata artros, jadi sendi, itis itu artinya meradang. Jadi osteo peradangan pada tulang, sendi-sendi tulang ceritanya. Jadi osteoartritis itu osteo tulang, kemudian artritis sendi, jadi pada persendian tulang. Ya, jadi bisa di mana saja, tidak tidak dilihat dari mau tangan, mau kaki, tetapi osteoartritis ini paling banyak kasusnya pada di lutut. Ya, di lutut, jadi ya? Pada lutut ada keluhan nyeri-nyeri sendi di pada lutut. Nah, ini yang kita cek apakah memang itu peradangan pada sendi atau memang ada penyebab lainnya. Ya, memang osteoartritis ini adalah dia yang rusak ini adalah tulang rawannya. Jadi antar sendi itu dia ada namanya tulang rawan yang melapisinya. Dan di antara sendi itu nanti ada cairannya. Jadi ada kayak pelumasnya. Jadi sendi kita itu tidak gatuk ibaratnya, tidak hanya benda ketemu benda gitu ya, tidak mepet. Jadi kalau mepet ya nanti ya orang mungkin ngerasa ada gerusan. Dok, kok saya kayak ngerasa krok-krok gitu ya, atau memang ada kerasa gerus kayak kita gerus ibaratnya nggak sambal atau gimana. Nah, itu kan kerasa kayak gerusnya itu kedengaran banget. Atau dia kaku jarinya, emang dia tidak bisa digerakkan. Nah, itu salah satu juga artritis, nyeri sendi, peradangan sendi. Nah, memang makanya itu salah satu tanda yang memang khas kemudian pada osteoartritis itu. Ya, osteoartritis ini yang bahasa kedokterannya untuk kita mendiagnosis, oh ini OA kalau kita nyebutnya pada OA ya. Pada istilah-istilah kalau ini OA ini. Nah, nanti pun juga ada gradingnya. Ya, jadi ada grade 1, grade 2. Nah, nanti coba kita tampilkan dulu yang satunya, coba slide-nya. Ya, setelahnya ya. Nah, yang awal-awal dulu aja. Nah, ini jadi ini bedanya sendi yang normal. Ini kita lihat kalau di layar ini ada di sebelah kanan, yang kiri. Nah, yang kalau mungkin orang bisa kita lihat ini ada dua penampakannya pada sendi lutut. Jadi osteoartritis ini tidak hanya di dengkul saja, lutut saja, tetapi juga bisa ada di hip, itu maksudnya di panggul, maupun di sendi-sendi kecil di bawah seperti di tumit maupun di sendi-sendi jari. Nah, jadi ini penampakannya dia terlihat seperti huruf O kakinya. Ya, jadi kemudian bisa juga tidak O tetapi X. Nah, jadi dia membuka kakinya membentuk huruf X. Nah, jadi kalau kita lihat pada gambar yang sendi normal itu dia tidak mepet. Jadi sendinya, antar sendi itu dia renggang. Khususnya kalau pada lutut itu kan dia bolong. Kalau kita pikir itu bolong, nah makanya Allah itu ngasih tempurung di depannya. Nah, tempurungnya itu untuk menutupi bolongnya yang di belakang.
Nah, yang sebelah kiri itu yang kena osteoartritisnya, yang peradangan sendinya. Jadi bengkak itu ya. Nah, di situ ada tulisannya cartilage. Nah, itu cartilago itu adalah tulang rawan. Ya, jadi tulang rawan itu dia sudah mulai mengeropos. Nah, terus kemudian dia mulai berbenturan. Kalau cuma sekali, dua sekali, oke, enggak masalah. Tapi ini kegiatan yang kita lakukan, kita jalan kaki, naik tangga, kemudian jongkok. Lompat-lompat ya? Lompat-lompat juga. Nah, lompat juga. Nah, ini kemudian menggerus terus. Nah, otomatis namanya digerus terus, ya namanya juga ada yang meradang. Nah, makanya tanda dari OA ini salah satunya nyeri pertama, nyeri sendi. Kok dengkul saya sakit, Dok? Misalkan, Dok, kok saya pas mau sholat, pas habis sujud, duduk, nah itu kerasa kok sakit sekali dengkulnya. Atau enggak dari pas duduk tasyahud awal mau berdiri lagi kok agak suloyon je gitu. Nah, dengkulnya nggih. Nah, itu salah satu tanda yang dirasakan pada penyakit OA ini. Kemudian dipegang, ini mulai merasa panas. Ciri khas radang itu dia akan membuat rasa panas. Entah dimanapun radang itu, jadi radang itu spesifik, dia pasti ada namanya panas. Nah, kemudian dia juga nanti berubah warna jadi merah. Nah, kemudian dia juga akan menunjukkan nyeri. Terakhir dia akan ada namanya perubahan fungsi. Fungsi ini kalau di dalam dengkul otomatis dia akan sudah mulai mepet. Tadi saya bilang tadinya longgar, ada bolongnya. Ketika dia sudah mulai tergerus, nah dia akan mepet ke tempat sampai dia benar-benar yang derajatnya sudah 4 klek. Nah, itu udah sulit tuh, ditekuk nggak bisa, lurusinnya sakit. Nah, itu yang nanti solusinya adalah bisa aja diganti sendinya. Wah, Iron Man jadinya, sendinya diganti platina itu. Nah, kita sebut juga bisa seperti itu. Nah, coba kita lanjut di gambar berikutnya. Nah, ini kalau kita, jadi untuk penegakan diagnosis pada sendi artritis, ini kita lakukan namanya foto X-ray. Jadi kita foto X-ray dari depan maupun dari samping. Yang saya tampilkan adalah yang dari depan. Nah, yang saya maksud tadi yang gatuk tadi itu adalah yang ini, yang sebelah kanan itu terlihat mepet. Jadi tulang itu ada kelihatan, ada yang putih, ada yang hitam. Nah, yang hitam itu ada di sebelah kiri kanan itu adalah udara. Jadi ketika kita foto X-ray itu kita bisa melihat adanya udara maupun cairan. Nah, itu terlihat kalau dalam foto itu dia hitam. Nah, yang kita lihat ini adalah tampilan tulang keras. Nah, otomatis antar tulang itu akan terlihat bolongnya. Nah, yang normal itu bolong. Jadi tidak mepet seperti itu. Ketika itu mepet, nah inilah yang saya bilang nanti akan terasa sensasi di mana dia kayak menggerus. Ini kalau sendi besar kerasa banget kalau di dengkul. Tapi kalau di sendi-sendi kecil dia akan cenderung biasanya kaku. Susah, Dok, kok jam 6 pagi atau jam 7 pagi kadang-kadang kok tangan saya nggak bisa begini terus. Nggak bisa ditekuk, tapi nanti kalau sudah mungkin agak siang, jam 10-an, jam 11, udah bisa, Dok, lagi. Nah, itu salah satu dia kekakuan sendinya juga sama. Kalau di dengkul dia karena lutut itu adalah penopang tubuh, otomatis si badan kita di semuanya supportingnya lewat lutut. Nah, jadi seperti ini kemudian di slide selanjutnya juga nahan gravitasi juga. Berat ya itu tugasnya. Oke, yang selanjutnya. Nah, ini kita bicara terkait gradingnya, derajatnya. Jadi OA ini ada 4 derajat. Nah, yang pertama 0 itu, nah ini kita bisa lihat 0 ini dia tidak ada benturan. Jadi normal gambaran si lutut. Yang 0 ini normal ya. Jadi yang atas itu adalah tulangnya paha, yang bawah itu ada 2 tulang kan terlihat. Yang depan itu tulang kering, yang di belakang adalah tulang bahasa Indonesia kalau kita nyebutnya fibula dan tibia. Yang belakang fibula ini ya tulang belakangnya tulang kering lah. Nah, lupa Indonesianya, tapi itu. Nah, yang ada celah itu antara tulang yang di paha dan kemudian yang tulang keringnya itu. Nah, yang sudah derajat 1 ini sudah mulai agak nyentuh ceritanya. Mau nyentuh ceritanya. Nah, yang derajat 2 salah satunya dia sudah mulai mau benar-benar sentuhan antara tulang yang atas dengan tulang yang bawah.
Nah, yang ketiga ini dua-duanya maupun sektor yang kiri maupun yang kanan sudah mulai gatuk, sudah mulai tidak terlihat nih celahnya dikit-dikit nih. Nah, yang keempat ini yang kita sebut kissing bone. Jadi benar-benar bone itu tulangnya itu sudah benar-benar ketemu. Nempel. Nah, nempel. Otomatis kalau sendi sudah nempel, nah itu sudah sulit sekali untuk kita lakukan gerakan mau dilurusin, kemudian ditekuk. Nah, itu sangat sulit sekali. Jadi memang disinilah kita bisa melihat dari derajat-derajat yang ada. Ini membicarakan apa? Ini nanti terkait tentang tata laksana. Nah, ketika sendi kita di derajat mana ini, tata laksananya seperti apa? Beda-beda. Nah, beda-beda. Yang derajat 1, derajat 2, derajat 3, derajat 4, yang paling ending derajat 4 ini. Sampai nanti kita memang ada namanya operasi ganti dengkul. Wah. Per dengkulnya sekian. Wah, itu ada seperti itu memang. Jadi kita namanya total knee replacement namanya. Jadi keninya itu udah diganti total dengan platina yang dipasangkan untuk landasan atas, landasan bawah. Nah, itu murni karena memang sudah nggak bisa kita harapkan untuk si tulang rawannya itu kembali baik lagi maupun cairan. Nah, kok bisa kita dapat seperti itu? Ya, ini adalah sunatullah. Jadi memang secara usia itu memang semakin lama umurnya untuk cairan sendi kita maupun sendi-sendi kita tidak bisa maksimal. Jadi memang ada faktor usia yang bermain di situ. Ya, seperti itu. Kemudian ada faktor kegiatan, dia sering ngangkat-ngangkat berat mungkin, atau ada dia seorang atlet yang dia suka lompat-lompat menggunakan kaki sebagai tumpuan seperti basket mungkin, atau taekwondo, atau memang dia sepak takraw yang dia harus lompat kemudian tumpuan adalah lutut, nah kemudian benturan, nah itu dia ada risiko seperti itu. Lompat jauh itu luar biasa. Nah ya, karena memang posisi dengkul itu adalah sebagai utama. Jadi kalau kita jalan itu yang jadi posisi utama adalah lutut yang menahan berat lebih besar timbang sendi yang di bawah lainnya. Nah, jadi beberapa faktor risiko dan kemudian juga karena ini mendukung kuatnya di bawah, ya kegiatan-kegiatan yang di atas lutut ini ya harus kita minimalisir untuk minimal untuk dilakukan yang berat-berat. Jadi, nah kemudian juga ada kelainan genetik itu juga ada, tapi kasusnya tidak begitu banyak. Nah, seperti itu. Lanjut mungkin. Ya, terus kemudian terkait tadi gejala sudah saya paparkan di depan. Jadi yang tadi rasakan, nah ada semua nih nanti perubahan posisi, kemudian kesulitan gerak, kemudian lututnya, dan kemudian ada nyeri di pagi hari terutama, terus kemudian bengkak. Nah itu udah ciri khas radang-radang ini yang nantinya dirasakan pada penderita osteoartritis. Nah terus kita bagaimana untuk tata laksananya? Ya jadi yang pertama memang yang kita lakukan adalah exercise. Jadi exercise ini latihan atau olahraga yang dia low impact, kita yang tidak begitu berat ya untuk olahraga. Jadi olahraga sendiri ada yang low impact dan kemudian ada yang high impact. Jadi yang memang dia resikonya exercise-nya rendah aerobiknya maupun yang tinggi. Nah contohnya apa sih kalau yang untuk yang rendah itu? Salah satunya bersepeda. Nah itu membuat sendi kita kemudian menjadi lebih lentur. Nah kemudian apalagi renang. Nah renang ini angel kayak nggak bisa renang nih. Nah itu banyak sekali kasus seperti itu. Nah yang renang ini kita nggak perlu bolak-balik. Yang penting kita di pinggir, kita ngambang, kemudian kakinya digerakin. Nah itu yang paling penting. Sambil pegangan bisa tuh kayak? Bisa, tapi kalau bisa juga ikut bolak-balik ya boleh kalau mampu. Tapi kalau tidak mampu bisa di pinggir saja, kemudian kakinya digerakkan. Nah itu salah satu sangat efektif. Karena tanpa disadari ketika renang itu, mungkin kita pernah belajar berat jenis air dan udara lebih berat air. Kita merasa berat di udara, belum tentu di air berat. Biasanya merasa enteng. Makanya yang kita lakukan di air itu kita berat, padahal di udara sangat berat. Nah,
dengan kemudian yang entengnya itu jadi gampang harusnya. Nah, kemudian yang ketiga bisa berjalan. Ini berjalan santai saja, tidak perlu jogging, lari dan lain-lain. Cukup jalan-jalan kecil. Tapi kalau tidak mampu untuk berjalan, sepedaan. Sepedaan bisa sepedaan di luar biar tidak bosan, maupun sepeda statis boleh. Ya, kemudian nanti dilakukan lagi adanya, nah itu pengobatan, baik pengobatan yang diminum, dari obat-obatan maupun yang dikasih salep dan lain-lain itu juga ada. Dan terakhir memang adanya tindakan operatif yang tadi di grade 4 tadi, yang kita sebut tadinya total knee replacement tadi, jadi penggantian sendi. Ya, jadi memang terkait OA ini ya kasusnya lumayan banyak yang saya amati, terutama pada sendi lutut. Jadi kita mulai pencegahan, salah satunya ya tadi kegiatan-kegiatan olahraga yang low impact tadi bisa kita lakukan. Ya, ketika nanti kita memang ada olahraga yang di benar-benar berat, nah kita harus sandingkan dengan olahraga yang santai. Seperti itu, Mas. Ya, baik. Baik pemirsa, itu tadi sedikit gambaran ya. Nanti kita akan perdalam lagi di sesi tanya jawab. Kami persilahkan di 02716793.000 untuk di telepon, dan di SMS ataupun di WA kami persilahkan di 08112553.000. Namun sebelumnya kita akan simak beberapa informasi dalam rangkaian jeda pariwara berikut ini. Baik saudaraku pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami, khususnya di program unggulan klinik kita di kesempatan siang hari ini. Kita lanjutkan terkait pembahasan kita osteoartritis atau OA ya Dok ya? Ya, paling cepat OA aja. OA ya, OA. Ini kalau saya lihat-lihat gambar dan keterangan tadi juga, saya bisa bayangkan itu kelihatan mirip-mirip sama asam urat gitu ya. Kan ada panas, bengkak, memerah begitu kan. Saya mantan soalnya. Itu apa juga anak cabang OA atau gimana kalau asam urat itu? Iya, jadi istilah untuk orang nyebut, wah ini asam urat nih. Nah, itu hanya istilah, tapi kalau di kami itu tidak ada istilah asam urat, sakit itu. Jadi kelompoknya adalah namanya artritis. Itu ininya, mbah buyutnya lah ibaratnya. Ya, itu utamanya itu namanya artritis, jadi peradangan sendi. Nah, artritis itu punya banyak anak. Nah, salah satunya osteoartritis. Nanti juga ada sebutan osteoporosis. Nah, ada lagi loh. Nah, nanti juga ada rheumatoid arthritis. Nah, jadi kalau yang mungkin bahasa asam urat ini yang dikaitkan dengan artritisnya. Jadi nyeri pada sendi. Nah, pada persendian ini salah satunya yang menyebabkan itu adanya zat purin yang berlebih. Nah, itulah yang mungkin disebut dengan asam urat. Asam urat itu ada namanya zat purin. Nah, yang khas dari zat purin ini yang kita sebut juga adanya gout arthritis. Gout itu nanti kalau ada yang mungkin melihat di kaki itu ada benjolan tambahan. Ya, jadi sendinya mungkin lurus-lurus saja, tapi ada nambah jendol. Iya, betul. Keras itu. Nah, itu yang kita sebut gout arthritis. Jadi itu zat purinnya numpuk di situ. Nah, jadi istilah asam urat ini ini salah satunya juga efek dari asam urat yang berlebih. Jadi zat purinnya nyelip di di celah-celah sendi. Yang kalau mungkin bahasa gampangnya ini, dia zat purin ini seperti kerikil-kerikil kecil yang memang dia nyelip dan nyocoki jadinya. Nah, itu juga bisa merusak tulang rawannya. Jadi ini salah satu penyebab, tapi bukan jadi penyebab utama ketika dia peradangan sendi. Begitu. Nah, jadi ini memang kalau banyak orang ini kadang-kadang bilang, wah ini asam uratan. Padahal realitanya mungkin dicek asam uratnya juga nggak kenapa-napa ya, nggak tinggi. Ya, masih dalam batas normal. Ya, tahunya asam sendi, wah asam urat gitu ya. Nah, mesaknya saja dikambing hitamkan dia. Baik, kita terima Dok ya yang ada di line telepon. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa di mana Bapak? Dari Didit di Semarang, Bapak. Bapak Didit di Semarang, silakan. Dari Didit di Semarang, Bapak. Mohon maaf. Ya, Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Didit.
Iya. Ya, kebetulan saya baru saja menyimak apa yang disampaikan oleh Pak Dokter. Dan ini persis yang dialami oleh ibu saya, Pak Dokter. Iya. Usia berapa Bapak? Usia 70 tahun. Oh, J. 70 tahun. Terus? Ya. Jadi setelah kami periksakan di laboratorium, itu kesannya osteoartrosis di kanan kiri grade 2-3. Ya, bagaimana seterusnya Pak Didit? Ya, dokter, selama ini kami selalu memberikan obat Voltaren untuk ibu, karena kebetulan yang paling cocok itu. Mungkin ada solusi lain, dokter, selain obat yang saya sebutkan tadi? Iya, baik. Demikian ya. Demikian ya Pak Didit. Ya, terima kasih. Pak? Ya, baik, terima kasih Pak Didit. Baik, itu Dok. Adakah solusi lain selain diobati menggunakan obat yang selama ini dipakai? Ya, jadi tadi sudah ada obat yang sudah diminum. Jadi ini memang usia di 70 tahun, memang udah faktor resikonya sudah tinggi. Nah, kemudian mengidap ketika difoto, derajatnya 2 sampai 3. Nah, ini jadi antara 2 dan 3. Jadi dia sudah mulai masuk bersentuhan nih tulangnya di antara derajat 2 dan 3. Memang kalau dia 2 dan 3 ini sudah mungkin terlihat seperti 3-nya, ini nanti dia kombinasi untuk tata laksananya. Salah satunya pengobatan. Nah, pengobatan ini yang kita pikirkan banyak. Beberapa efek samping obat pun terutama pada lambung ini juga jadi pertimbangan ketika kita memberikan obat. Kalau memang obat tersebut sudah nyaman dengan kondisi ibu, ya itu adalah yang paling nyaman. Tetapi memang nanti juga ada beberapa obat-obat yang nantinya juga bisa kita masukkan. Ya, nanti kita pertimbangan juga dari apakah efek lambungnya ini juga jadi pertimbangan. Oh, ternyata punya riwayat asam lambung, karena rata-rata obat nyeri ini efek sampingnya memang ke lambung juga. Dan juga apakah memang ada komorbid yang menyertai, tidak hanya nyeri sendi ini juga, misalkan apakah ada riwayat gula atau riwayat hipertensi. Nah, ini juga jadi pertimbangan kita untuk memberikan obat juga. Dan kalau untuk usia 70 tahun ini juga nanti diimbangi, tadi saya bilang di awal, terkait juga olahraganya. Kalau bisa sepedaan statis. Ya, kalau emang bisa sepeda statis, tidak perlu sepeda statis yang memang tinggi, ada yang settingannya di bawah. Jadi fungsi untuk kita menggerakkan sendi ini yang kita haruskan. Jadi ketika sendi ini harus digunakan. Jadi sesuai dengan fungsinya, ketika sendi lutut ini lutut ini digunakan untuk kayak mengayuh. Ya. Seperti itu. Jangan biarkan nganggur ya, Dok ya. Iya, betul. Kalau kita dipakai untuk jalan, dia cuma hanya posisinya seperti ini aja. Tiap hari nyentuh terus. Nah, otomatis ini harus kita kalkulasikan untuk bergerak sesuai dengan fungsinya. Kalau dengan usia 70 tahun seperti itu, ini yang paling maksimal adalah melakukan seperti itu. Dan juga setelah ini kita juga akan pertimbangkan apakah nanti dengan fisioterapi. Karena fisioterapi ini juga bisa membantu mengurangi rilisnya nyeri pada kondisi OA juga. Gitu. Jadi ada pertimbangan-pertimbangan lainnya, tidak hanya dari pengobatan. Dan juga ada juga salep yang memang juga mengurangi efeknya juga. Salep nyeri yang ada, misalnya minum obat nih nyeri, kemudian perutnya juga nggak enak. Kita juga ada salep di mana untuk mengurangi rasa nyeri di area lututnya juga. Ya. Seperti itu. Jadi memang ini complicated. Memang ketika kita melihat kasus dari Pak Didi ini dengan usia 70 tahun, faktor risikonya sudah mumpuni sekali. Ya, kita harus melihat juga terkait fungsi sendinya, apakah maksimal atau tidak. Tapi yang paling bisa dilakukan sekarang adalah pertama, sepedaan ini bisa dilakukan maupun statis, atau nanti bisa
di online paling cepat atau di toko Alkes itu ada yang sepedanya statisnya dia cuma duduk saja, tapi nanti ada alat yang di bawah itu bisa digerakkan seperti sepeda. Itu ya ada. Jadi tidak perlu naik ke sepeda. Nah, kita ada alat yang kecil itu kemudian bisa dilakukan seperti itu. Itu yang paling efektif dan beberapa kasus itu kemudian sangat sekali efektif untuk mengurangi dari efek sendinya. Jadi kita tidak terlalu minum obat. Jadi dan kemudian juga sambil berjemur itu juga salah satunya karena kalau Putri memang untuk pasokan ketika dia sudah menopause ada beberapa vitamin atau zat mineral yang mendukung untuk kepadatan tulangnya ini sudah mulai berkurang. Nah itu jadi sambil juga berjemur seperti ya bayi lah kita jemurin waktunya paling gampang ingat seperti jemur bayi itu yang paling efektif. Gitu, sampun kalau dari saya seperti itu. Ya. Sebenarnya kalau kita pakai salep atau mungkin dikompres atau apalah gitu ya. Sebenarnya yang bagus itu yang panas apa yang dingin? Ya, kalau kasus ini dia tidak bisa dibandingkan seperti itu karena OA ini kronis. Dia sudah dipupuk dari awal. Beda ketika kita benturan. Ya, kalau nyerinya nyeri sekali, dingin bisa masuk. Nyeri sekali ketika benar-benar ini dingin bisa masuk. Tetapi ini tidak begitu efektif. Jadi terkait panas dan dingin ini untuk nyeri sendi yang memang sudah karena OA ini sudah kronis. Makanya saya bilang ini sunatullahnya. Memang ketika usia bertambah dia akan sudah mulai memupuk. Tinggal memang kapan kita bisa nyari kayak seperti itu. Ada yang sudah umur 50, ada yang 40 juga udah ngerasakan. Nah, itu tergantung nanti kita aktivitas aktivitas hariannya. Nah, itu yang membuat kita jadi untuk terapi panas dan dingin ini belum bisa efektif sekali pada kasus-kasus ini kecuali ini kasus benturan kemudian kita jatuh, dengkul kita kena benturan, sendinya sakit, memar gitu ya. Ya, itu baru efektif sekali. Dingin itu masuk pada waktu benturan awal. Nah, jangan langsung dikasih panas. Karena kalau ketika langsung dikasih panas ketika ini benturan tumpul, dia akan malah tambah bengkak. Peredaran darahnya tadi sudah banyak menuju ke arah benturan, dikasih panas malah tambah banyak, malah tambah bengkak. Itu yang jadi salah kaprah. Maaf, ada disalep-salepin, yang panas-panas gitu kan. Ada yang salep yang dingin sama yang panas kan gitu. Panas. Sebetulnya cuma efeknya di kulit itu dingin, tapi di dalam itu panas. Nyampe ke sasaran apa enggak gitu ya? Ada yang bentuknya bukan salep, lebih efektif yang semprot. Tapi lebih semprot juga, betul. Juga lebih baik juga langsung aja es batu, tidak perlu ada yang semprot-semprot, ambil es batu ditaruh situ sebelum dia tambah bengkak. Tidak boleh tuh salep-salep yang tuh disalepin ini, langsung semengkrang rasanya. Nah, itu dia akan makin tambah bengkak. Nah, itu yang sering saya dapat ketika ini sudah dilakukan ini, Dok. Oh ya pantas tambah besar gitu kan. Nah, ya tahunya kan paham seperti itu. Jadi efektifnya memang kalau untuk terapi panas dingin ini adalah kasus-kasus di mana dia akut, jadi baru pada saat itu. Tapi kalau OA yang kita bicarakan ini sudah faktor kronis. Jadi sudah dipupuk. Ya nantinya kita juga dalam melakukan pengobatan ini ikhtiarnya juga lumayan. Ya, jadi tidak langsung seperti dikandung obat, ya nyerinya sesaat hilang, karena obat-obat nyeri, tetapi kan tetap kita lakukan aktivitas, jadinya merasa rasa juga. Nah, ini butuh waktu memang, dan sabar, kemudian dan istiqomah kita melakukan kegiatan tersebut tadi. Nonton. Baik, di SMS dan WA ada Ibu Siti Rohani yang langsung dari Hong Kong, ya, dari Hong Kong, menanyakan, anak saya selalu nyeri di bagian selangkangan. Dulu pernah operasi, Dok. Namun kok masih nyeri ya, Dok? Demikian. Nah, ini agak ambigu soalnya kalau untuk yang selangkangan ini usianya berapa kira-kira nih? Oh, begitu ya. Belum ada keterangan nih. Jadi gini, kalau pada selangkangan ini kan memang ada beberapa benjolan-benjolan mungkin yang mengganggu aktivitas, karena selangkang ini di celah itu kita melakukan misalkan jalan itu otomatis kan itu bergerak, kemudian
sendi pada panggul itu menyentuh, otomatis dia akan nyerinya akan terasa. Nah, ketika ini benjolan ini ada dan kemudian diambil, nah ini yang kita tanyakan, benjolan ini apa dulu nih? Nah, waktu sudah diambil, apakah memang benjolan ini nanti kan setelah benjolan diambil dia akan dilakukan namanya lab PA, patologi anatomi. Nah, kita kan cek, oh isinya ternyata A. Nah, beda lagi kalau isinya B. Nah, beda lagi kalau isinya C. Nah, jadi memang nanti di cross check lagi dengan nanti bisa kontrol lagi aja dengan dokter yang terakhir untuk mengoperasi. Atau memang kembali ke rumah sakit yang waktu itu mengoperasi kan karena riwayat dari anak ibu dia tahu semua. Nanti ketika sudah ternyata apakah ini efek atau tidak, tapi sebetulnya kalau emang dia efek dari operasi, kalau sudah jauh tahun-tahunnya sepertinya sih sudah tidak mungkin sih memang. Tetapi kalau memang ini ternyata kambuhan lagi, nah itu kita harus cari tahu terkait riwayatnya terlebih dahulu gitu, Mas. Iya, baik. Masih ada kesempatan di SMS dan WA dari Pak Tohir di Sampit. Yang pertama, OA karena usia. Apakah bisa sembuh jika minum obat terus, Dok? Terus yang kedua, jari jemari saya itu banyak yang kaku. Apakah juga termasuk OA yang demikian? Dan bagaimana cara mengurangi kegemukan? Ya, jadi satu tetap ditegaskan terkait olahraga, itu yang paling penting. Jadi olahraga exercise ini yang yang harus kita jadikan istiqomah setiap harinya, yang nantinya tadi untuk tergantung usia nanti. Jadi terkait olahraga ini ada singkatannya kalau di bahasa Kemenkes itu namanya BBTT. Jadi BBTT. B itu baik. Nah, baik itu tergantung usia maupun kondisi kita. Jadi kita harus tahu nih dosis untuk latihan kita. Ternyata kita usianya tadi mungkin kayak ibu tadi usia 70 tahun, kan nggak mungkin kita suruh jogging. Nah, begitu. Nggak mungkin kita untuk berenang. Nah, mungkin sih kalau berenang, tetapi kalau didampingi yang kuat dan lain-lain. Nah, jadi B ini baik untuk pasien. Itu B pertama. B yang kedua itu benar. Nah, benar itu berarti dia kalau harus kita untuk olahraga, ada namanya pemanasan 5-10 menit, kemudian ada latihan fisik intinya. Nah, tadi mungkin kayak bersepeda atau berenang, atau jadi kalau misalkan di jari-jari gini olahraganya apa, Dok? Ya ini peregangan pada pemanasan ini ada peregangan di tangan kan diginikan. Mungkin nanti bisa dilihat olahraga sendi itu ada, bisa dengan cek di YouTube gitu kan. Olahraga sendi itu dilakukan setiap hari. Nah, bisa 2 hari atau pokoknya dalam seminggu itu dosisnya 3-5 kali seminggu. Nah, jadi ada latihan sekitar 20-50 menit. Setelah itu ada namanya pendinginan. Jadi jangan lupa ketika kita sudah latihan, kemudian juga ada pendinginan. Nah, jadi benar itu latihannya benar. Kemudian ada T berikutnya, itu adalah terukur. Jadi terukur ini kita nanti akan mengukur denyut jantung. Ya, denyut jantung kita masing-masing itu ada nanti namanya denyut jantung maksimal. Jadi DJM maksimal pada itu ada nanti hitungannya. Menurut usia paling gampang itu 220 dikurangi usianya sendiri. Mungkin misalkan usianya 70 tahun tadi, berarti 220 dikurangi 70 itu sekitar 150. Nah, maksimal denyut jantungnya itu 150. Nah, olahraga yang baik itu seperti apa? Dosisnya 60% sampai 80%. Jadi dari 150 itu 60%-nya berapa? 80%-nya berapa? Mungkin kira-kira ya antara 90 sampai 110. Ketika denyut jantung kita sudah maksimal seperti itu, kita harus stop. Nah, itulah yang kita jangan sampai ketika olahraga itu banyak kasus kemudian jantungnya berhenti, kelelahan. Asal semangat aja ya. Iya, kadang saya sering sekali dalam kasusnya paling sering badminton. Usia sudah 60-an, kemudian ketika badminton malam-malam kan begitu. Semangatnya saya akui jempol banget. Bagaikan gitu 16 tahun. Iya, jempol banget. Padahal mungkin udah saset
wrong set, masih dipoyoki lagi, pangku Pak, lagi 3 set, 4 set. Jadi memang semangatnya sih kita harus bisa mengukur. Ternyata denyut jantung kita itu sudah lebih dari yang kita batas dari usia. Nah itu yang bahaya. Nah cara ngitungnya gimana dok? Jadi kita nanti tempelkan saja 3 jari kita di telunjuk sini, kemudian rasakan denyut jantung, kita hitung 15 detik. Dapatnya berapa 15 detik? Misalkan 20, tinggal dikali 4, jadi 80. Nah itu kira-kira segitu. Mungkin sekarang sudah canggih-canggih, ada jam yang udah bisa ngukur, pakai denyut jantung dan lain-lain, nah itu juga bisa. Kemudian yang terakhir, T terakhir adalah terprogram. Jadi terprogram ini kita dalam seminggu 3 sampai 5 kali dalam seminggu ini yang sudah harus rutin untuk kita lakukan. Nah itu yang jadi BBTT ini baik, benar, terukur dan tepat. Nah OA ini apakah bisa sembuh dok? Ya, karena OA ini adalah kronis, bisa dikendalikan seperti gula, seperti tensi. Ya insya Allah dengan kita sudah ikhtiar, kemudian kita lakukan yang terbaik, ngelakuin demi lama-lama, insya Allah akan baik. Jadi mungkin akan rasanya paling nyeri-nyeri sedikit, ya tidak apa-apa. Nah sudah terbiasa dan yang lainnya itu memang endingnya seperti itu. Nonton mas. Ya, termasuk tadi yang kedua jari-jari sudah ya tadi ya? Sama, gitu. Sudah termasuk, apakah termasuk nah, bagaimana cara mengurangi kegemukan ini tadi? Ya, jadi salah satunya itu olahraga di awal tadi yang konsisten. Konsisten. Nah, itu dia akan menurunkan dosisnya ini yang dimasukkan tadi yang benar. Nah, benar dari intensitas latihan. Nah, intensitas latihan ini yang nanti kita konsentrasikan. Nah, kita mau ukur kalau kita memprogram berarti intensitas latihannya dari sedang kita naikkan berat. Nah, ini nanti memang butuh program sendiri ketika nanti untuk menaikkan apa sih yang dimaksud tadi, bagaimana dari sedang kemudian dari yang low, yang biasa, rendah, kemudian tambah sedang intensitasnya, kemudian tambah tinggi. Nah itu, jadi menggabungkan yang intinya tadi BBTT tadi ketika kita sudah melakukan dengan baik, insya Allah itu pun sudah agak turun. Ya. Gitu. Ada hasilnya, sabar dan konsisten. Iya. Baik, terima kasih dok, kami sampaikan atas penjelasannya. Walaupun ada beberapa pertanyaan dan telepon yang masih ingin bergabung, kita lanjutkan di kesempatan mendatang insya Allah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik saudaraku pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada, demikian tadi telah kita simak dan ikuti bersama program unggulan klinik kita di kesempatan siang kali ini. Kita jumpa kembali di kesempatan mendatang dan saya Tommy Al-Fatoni pamit undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.